Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama, marilah terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 6, subtema 4, kelas 3 PPKN ya, masih dengan judul hak dan kewajiban siswa. Nah, untuk materi kali ini masih mengulang materi sub-sub sebelumnya ya, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa dalam atau di sekolah, dan hak dan kewajiban siswa untuk menghemat energi. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas, oke? Nah, untuk yang pertama yaitu hak dan kewajiban kalian di sekolah apa saja ya. Nah, masih ingat ya apa itu hak dan apa itu kewajiban? Biasa ingatkan lagi ya. Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sebelum kita mendapatkan hak, maka kita terlebih dahulu mengerjakan kewajiban kita. Nah, ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama adalah hak kita di sekolah. Yang pertama tentunya mendapat seragam, lalu mendapatkan nilai, berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru dan mendapatkan perlindungan. Lalu yang keempat, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang kelima, berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi siapapun itu boleh meminjam buku di perpustakaan. Yang keenam, berhak mempunyai banyak teman. Nah, lalu yang terakhir adalah berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya menggunakan papan tulis, menggunakan meja dan kursi, menggunakan kamar mandi ya. Nah, tentunya dengan syarat apa? Dengan syarat mau menjaga ya. Itu adalah kewajiban kalian, menjaga fasilitas sekolah itu agar tidak cepat rusak. Nah, kalau yang tadi hak, sekarang adalah kewajiban kalian di sekolah. Yang pertama, siswa haruslah taat kepada guru dan kepala sekolah. Lalu yang kedua, siswa wajib bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Jadi ikut menyapu kelas ya, lalu ikut membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah ikut bertanggung jawab ya atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Lalu yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Lalu itu membantu kelancaran pelajaran di kelas. Ya, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi membantu kelancaran pelajaran di kelas itu contohnya kalian tidak ramai di kelas ya. Lalu ikut menjaga nama baik sekolah. Contohnya ketika kalian di luar sekolah ya, tentunya harus menjaga perilaku kalian. Ketika kalian
membuat atau melakukan perilaku yang tidak baik, yang tercela, maka di sana pastinya akan ditanyai, "Oh, siswa mana itu, sekolah di mana ya, kok perilakunya jelek?" Nah, ketika perilaku jelek, perilaku kalian jelek, maka sekolah juga kena imbasnya. Seperti itu, nggih. Lalu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Contohnya, membawa buku pelajaran, membawa tas, memakai seragam lengkap. Ya, itu adalah kewajiban kalian di sekolah. Lalu kewajiban selanjutnya adalah murid yang membawa kendaraan atau membawa sepeda harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan dan juga dengan rapi ya. Ketika kalian berangkat sekolah membawa sepeda, maka harus diparkirkan di tempat parkir sepeda dengan rapi. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan baik. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kalau memang hari Senin dan Selasa, maka harus pakai seragam merah putih ya, tidak boleh memakai seragam pramuka. Ketika olahraga tentunya harus pakai seragam olahraga ya, tidak memakai seragam untuk hari Senin atau hari Selasa dan hari efektif pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan hari Senin ya. Itu wajib, anak-anak wajib mengikuti upacara pengibaran bendera. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan keterangan sakit, izin atau alpa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. Nah, jika anak-anak sedang sakit atau izin ke rumah nenek atau izin sekolah, itu wajib memberikan surat atau setidaknya hubungi wali kelasnya masing-masing. Jadi memberitahukan kalau hari ini, contoh Mas Erda tidak masuk sekolah karena sakit atau mau pergi ke rumah nenek ya, jadi harus izin. Nah, yang terakhir adalah murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Seperti itu. Materi yang kedua adalah hak dan kewajiban untuk menghemat energi. Ini sudah dijelaskan pada subtema 1 dan subtema 2 ya, masih ingat ya? Hak dan kewajiban untuk menghemat energi. Yang pertama adalah puisi akan jelaskan tentang kewajiban menghemat energi. Yang pertama, tidak menggunakan secara berlebihan. Contohnya apa? Contohnya ketika pagi hari ya, tentunya masih cerah ya, jadi tidak perlu menggunakan lampu karena ruangannya bisa diterangi dengan sinar matahari. Nah, ketika kalian menggunakan lampu itu termasuk tindakan menggunakan energi secara berlebihan ya. Jadi perlu dimatikan lampunya. Lalu bijak dalam penggunaannya. Berinovasi menciptakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini bentar ya. Nah, contohnya ya, ketika kalian menciptakan energi alternatif, ketika suhunya sedang panas ya. Jadi daripada kalian menyalakan kipas atau menyalakan AC, lebih baik keluar rumah mencari angin ya. Keluar rumah pakai kipas mungkin bisa ya. Jadi memanfaatkan energi angin ya, energi alami. Seperti itu. Lalu contohnya saja, sekarang kan ada ya menggunakan
kan ada ya namanya adalah panel surya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengumpulkan sinar matahari yang bisa untuk menyalurkan energi listrik seperti itu, nggih. Lalu yang terakhir, tidak berlebihan menggunakan alat listrik. Lalu yang selanjutnya adalah hak menghemat energi. Yang pertama, hak kita dalam penggunaan energi yaitu mendapatkan air bersih. Itu adalah hak kalian, nggih. Lalu memakai energi listrik sesuai kebutuhan. Mendapatkan kebebasan untuk menggunakan energi ya, tetapi walaupun kalian memiliki kebebasan untuk menggunakan energi, tetapi kalian juga harus menggunakan energi tersebut dengan berhati-hati ya, menggunakan sesuai dengan kebutuhan kalian saja, tidak boleh boros-boros. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kebebasan untuk berinovasi membuat energi alternatif. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan mengerjakan evaluasi subtema 4 PPKN tema 6 dari nomor 1 sampai 5, lalu Romawi 21 sampai 5. Jadi ada 10 soal ya. Jangan lupa dikerjakan di LKS masing-masing. Sampai di sini yang bisa Bu Isi sampaikan. Semoga kalian semua paham ya tentang apa yang Bu Isi sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Isi sampaikan terima kasih. Jangan lupa ya untuk tetap sholat 5 waktu, jaga kesehatan, kalau keluar rumah memakai masker. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.